Halo All Science, selamat datang di Alsa Indonesia Talks. Bersama aku Cahya Kinari Anta Putri yang akan memandu Alsa Indonesia Talks ini selama beberapa menit ke depan. Oke, jadi pada Alsa Indonesia Talks kali ini kita akan membahas tentang startup legal muda-muda punya law firm. Jadi kita bakal mencari tahu dan juga mengulik bagaimana sih ya, di usia yang bisa dibilang cukup masih muda ini tetapi sudah bisa membangun dan juga memiliki law firm di bidang legal tech. Oke, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan pembicara yang sangat inspiratif dan pastinya sangat memotivasi nih Al Science. Pasti Al Science di sini juga udah penasaran kan kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa? Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung aja menyapa pembicara kita pada kesempatan kali ini, yaitu ada Mas Rahmat Dwi Putranto atau yang biasa akrab disapa dengan Mas Rahmat. Halo Mas Rahmat, apa kabar nih sekarang? Halo, thank you Mbak Kinari. Saya alhamdulillah baik dan semoga seluruh teman-teman Alsa juga baik semua. Wah, senang banget nih akhirnya bisa dapat kesempatan langsung untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Rahmat. Senang juga mendengarnya kalau kabar Mas Rahmat hari ini tuh baik-baik saja. Semoga sehat selalu ya, Mas. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Mas Rahmat karena telah bersedia hadir dan ngobrol-ngobrol santai bareng saya di Alsa Indonesia Talks kali ini. Oke, jadi Alsa ya, sedikit cuplikan, Mas Rahmat ini merupakan founder dan CEO dari Legal Go Indonesia dan juga sekarang merupakan CEO dari Iblam Law School. Benar ya, Mas ya? Oke, baik. Mas Rahmat juga ini merupakan alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan juga sudah menempuh pendidikan Master of Laws LLM di bidang Money Laundering and Criminal Justice di Saint Petersburg National di University di Rusia. Benar ya, Mas ya? Ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, karena Al Science juga pasti udah penasaran nih sama cerita dan juga perjalanan dari Mas Rahmat sendiri. Jadi sekarang aku pengen langsung aja tanya-tanya ke Mas Rahmat dan sekalian ngobrol-ngobrol santai juga karena saya senang sekali jujur sudah dapat kesempatan buat ngobrol langsung sama Mas Rahmat. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih Mas, di masa pandemi ini atau ya bisa dibilang masa new normal saat ini, Mas Rahmat kesibukannya lagi apa aja nih Mas? Wah, pas pandemi ini nih kesibukannya malah jadi semakin padat ya, meskipun aktivitas banyak di rumah. Ya, kesibukan saya banyak ngurusin sekolah sama ngurusin klien-klien yang memang membutuhkan bantuan hukum. Nah, dengan adanya teknologi dan adanya pandemi juga ternyata membuat habit masyarakat mulai berubah, mulai lebih akrab dengan teknologi sehingga konsultasi hukum, saya masih ingat banget waktu awal 2016 saya bikin legal tech startup Legal Go, itu orang masih asing ya konsultasi hukum via telepon bahkan via online video. Tapi sekarang terakhir saja saya sudah menyelesaikan kasus mediasi perceraian ya. Mediasi perceraian saja udah bisa via Zoom sekarang ini dan apa namanya itu terjadi di masa pandemi. Gitu. Artinya di sini udah kelihatan saya bisa katakan bahwa saya ini adalah saksi sejarah proses perubahan habit masyarakat di Indonesia sedikit demi sedikit lah. Khususnya di industri hukum ya, gitu. Wah, keren banget nih Al Science. Jadi itu tadi seperti yang Mas Rahmat udah bilang, pandemi itu juga bukan merupakan alasan untuk kita bermalas-malasan ya Mas. Malah kita harus, itu menjadi acuan kita supaya kita bisa lebih semangat untuk mengembangkan diri kita dan juga mengisi hari-hari kita seperti itu. Tadi kan Mas Rahmat sempat bilang nih, kalau Mas Rahmat itu malah di masa pandemi ini malah semakin sibuk ya. Aku mau nanya dong Mas, gimana sih Mas Rahmat itu mengontrol atau mengatasi kesibukan-kesibukan sehari-hari Mas, yang tadi Mas bilang Mas sibuk di mengurus sekolah dan Mas juga sibuk mengurusi klien-klien seperti itu. Gimana Mas membagi waktunya dengan baik itu, Mas? Oke, membagi waktu itu memang tricky banget, Kinara. Karena kalau kita nggak biasa, kita nggak berlatih, kita bakal selalu kelimpungan. Jadi strateginya gimana? Pertama, semasa kuliah, kita harus melatih time management kita. Biasakan time management itu dibagi, kalau saya lebih gampang dibagi zona pagi, zona siang, zona malam, atau ya sore malam lah bareng gitu biasanya. Atau kadang-kadang jadi 4 zona, sore dan malam kayak gitu. Nah, pembagian zona itu udah ada jadi kayak core activities-nya masing-masing tuh. Kayak pagi itu core-nya apa? Misalnya kalau pagi itu saya biasanya olahraga, activities-nya,
dan spend time sama family. Itu yang core pagi kalau di rumah ya, kalau kita masih belum keluar dari rumah. Ketika kita udah sampai kantor, core kegiatan pagi itu apa? Core kegiatan pagi itu adalah aktivitas yang sifatnya lebih koordinasi atau yang membutuhkan komunikasi kepada orang, yang topik-topik yang dibahas juga yang mungkin agak berat-berat, itu biasanya saya selesaikan pertama di pagi hari. Kenapa? Karena saya tipe orang pagi, saya tipe morning person. Sehingga saya pengen problem-problem yang berat itu settle di pagi gitu. Nah, siang itu biasanya saya fokusnya banyak ke paperworks. Nah, ini kayak gini nih sebenarnya jarang saya lakukan di siang hari, tapi karena saya lagi padat banget dan siang jam istirahat itu adalah satu-satunya waktu luang. Jadi ya I think kita cocok lah jam-jam segini ya untuk ngobrol. Karena banyak paperwork saya juga saya kerjakan biasanya di siang hari gitu. Baru sore itu atau menuju malam itu biasa saya gunakan untuk kerjaan-kerjaan yang komunikasi lagi ke orang, relasi dan lain sebagainya. Karena kerjaan saya ini banyak hampir 70%, 80% itu berkaitan dengan ketemu orang, relasi, berdiskusi, ya kita rapat dan lain sebagainya. Sisanya kita paperwork saya manfaatin di siang hari. Artinya apa? Saya punya goals kayak pagi tuh apa achievement yang harus saya capai, siangnya itu apa, sore dan malamnya itu apa. Itu sih kalau saya lebih ngebagi time managementnya ya. Sama ya lo batasin waktu kalau saya jam tidur, karena tidur itu penting banget di angka 7 sampai 8 jam. Bukan untuk mental health juga ya, tapi lebih ke tubuh kita tuh butuh reset, butuh istirahat, sehingga jam istirahat itu benar-benar perlu dipikirkan, perlu di maintenance gitu, sehingga saya juga bisa start hari besoknya dengan fresh juga. Gitulah kurang lebih kira. Oke, aku setuju banget sih dengan Mas Rahmat karena benar banget. Emang aku juga pun sendiri sudah memulai mengatur time management untuk walaupun hari itu aja kita mau ngapain, kita fokus mau ngapain, biar kita bisa tetap produktif dan juga bisa membagi waktu di keseharian kita gitu ya. Dan kita juga bisa mencapai goals kita. Benar ya Mas Rahmat ya? Betul. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kita kan juga tahu nih kalau Mas Rahmat itu sekarang, seperti yang tadi aku udah sempat tanyakan juga, Mas Rahmat sudah merupakan founding partner. Nah, aku mau ceritain nih, apa sih yang sekiranya Mas Rahmat itu rasakan langsung dan alami langsung mengenai rintangan-rintangan, lika-liku, ataupun tantangan yang Mas Rahmat alamin sampai bisa menjadi founding partner di bidang legal tech dalam jenjang karir yang bisa dibilang Mas Rahmat nih masih cukup muda nih Mas usianya seperti itu, tapi udah bisa sukses. Itu kira-kira apa aja tuh Mas rintangan-rintangan yang dihadapinya nih? Rintangannya banyak banget ya, rintangannya banyak banget. Tapi saya juga nggak bisa bilang apakah rintangan yang saya lewatin ini udah rintangan yang paling berat. Belum tentu. Karena bisa jadi teman-teman nanti ketika memulai karirnya, ketika memulai perjalanan bisnisnya suatu hari, bisa jadi kondisi kalian jauh lebih berat daripada saya. Saya mau cerita ketika awal saya mulai, itu tidak ada modal apa-apa. Modal saya adalah dari klien saya sendiri gitu. Jadi saya kenapa waktu itu berani mulai? Ya karena alhamdulillah sebelum saya membuka Legal Go, saya berani menghandle klien saya sendiri. Yang nilainya saat itu adalah, saya masih ingat, saya dikontrak untuk 6 bulan memberikan advice hukum, memberikan pendampingan hukum untuk perusahaan dengan kontrak 500 US dollar ya, 500 US dollar per month, dan saya dikontrak 6 bulan. Artinya aku dapat free cash di depan itu 3.000 USD saat itu. 3.000 USD untuk anak usia ya baru lulus S1 lagi S2 sambil karir, itu udah gede banget ya 3.000 USD buat saya saat itu. Akhirnya dari situ saya mikir, ini uang saya pakai buat apa ya? Kalau saya pakai buat beli tas Louis Vuitton, habis. Atau kalau saya taruh di bank aja, diem, sayang gitu. Lalu saya pakai apa? Akhirnya saya pakai untuk bisnis. Saya cari partner kerjasama, kita bikinlah namanya Legal Go.
dan kita develop Legal Go sebagai platform digital, salah satu yang pionir tahun 2016 untuk menghandle masalah-masalah hukum masyarakat yang khususnya di bidang hukum bisnis, seperti bikin PT, bikin perjanjian, daftarin merek, bahkan saat itu awal-awal saya juga memiliki layanan sampai ke detektif swasta, sampai ke due diligence, bikin legal opinion juga. Artinya benar-benar kayak law firm, tapi kita buat lebih youth, lebih milenial lagi, lebih muda lagi. Kenapa? Karena waktu itu belum ada. Dan yang kedua, dengan cara muda, dengan cara milenial, koordinasi via WA dan lain sebagainya, saya bisa dapat klien yang nilainya 3.000 US dollar gitu, project pertama. And it turns out Legal Go sangat bagus pertumbuhan dan omsetnya. Bahkan saya mendapatkan 1 miliar pertama saya ya melalui Legal Go. Artinya Legal Go itu benar-benar laboratorium inovasi, laboratorium pembelajaran saya di dunia hukum yang berkaitan dengan bisnis yang saya jalani, seperti itu. Sehingga rintangan yang saya hadapin apa nih? Selain modal saat itu cekak hanya dari klien saja, lalu yang kedua adalah kepercayaan dan juga ilmu, ya. Kepercayaan kenapa? Karena kita masih muda. Saat saya memulai bisnis itu hitungannya adalah usia 23, 24 ya, saya lupa, sekitaran umur segitu. Banyak anak muda lain yang memulai bisnis lebih muda lagi dari saya dan hebat-hebat. Saya memulai di usia 23-an kalau nggak salah. Dan saat itu buat anak muda ngurusin legal, ya banyak orang masih belum percaya gitu loh, memberikan advice hukum dan lain sebagainya. Jadi itu juga salah satu tantangannya. Serta jaringan. Saya itu bukan orang Jakarta, saya tidak punya network di Jakarta. Saya tuh sekolah selalu berpindah-pindah, tinggal di Depok, sekolah SD di Depok, SMP-nya pindah ke Jagakarsa, SMA-nya pindah di Bogor, kuliahnya pindah di Jogja, habis dari Jogja sempat ke Rusia, baru dari Rusia balik meniti karir lagi di Jakarta. Artinya pertemanan saya di Jakarta itu nggak terlalu banyak. Artinya network-nya juga belum kebuka hari itu. Network nggak ada, ya gimana mau dapat klien kan gitu bisnisnya. Akhirnya ya tantangannya kita harus cari network seluas-luasnya gitu. Apalagi saya juga bukan anggota ALSA ya, jadi saat itu juga networknya mungkin kurang banyak. Saya tahu ALSA ini tersebar di berbagai cabang kampus ya, sangat banyak sekali, dan level organisasi di level nasionalnya juga ALSA ini sangat kuat gitu, sehingga ini bagus banget ya teman-teman yang bergabung di ALSA. Ini bakal jadi satu tempat berjejaring kalian yang sangat impactful ke kehidupan karir kalian di masa mendatang. Karena saya sering ketemu, saya sempat ngiri sama beberapa sahabat saya yang memang orang ALSA ya, ketika mereka bikin law firm atau mereka bikin bisnis apa, mereka udah punya network di Jakarta yang cukup solid, apalagi kalau mereka berkarir sampai ke level nasional gitu. Artinya berjejaring di level kuliah itu sangat-sangat menentukan bagaimana you bisa memulai karir kamu nanti di ibu kota atau mungkin di level yang lebih tinggi lagi gitu. Sehingga itu juga salah satu tantangan saya. Bahkan salah satu tantangan lagi yang agak silly adalah ketika saya dapat kerjaan untuk membuat PT di 2016 ya, saya dapat klien untuk bikin PT. Klien pertama saya untuk bikin PT. Saya belum bisa bikin PT sendiri. Saya nggak tahu cara ngurus perizinan. Jadi saya tuh orangnya nekat, Mbak Kinari. Saat saya dapat ada klien mau bikin PT ke saya, bikin PT kayak gimana saja itu saya belum tahu. Pakai notarisnya siapa, saya nggak tahu, belum ada kenalan. Ngurus perizinannya di kelurahan, kecamatan, dan lain sebagainya saya belum tahu. Dan zaman itu belum ada OSS. Zaman itu belum ada OSS, belum ada digitalisasi perizinan, dan lain sebagainya. Jadi bayangin berkas itu tebal-tebal. Kita bawa ke RT, kita bawa ke RW, ke kelurahan, kecamatan, dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ada interpretasi regulasi yang berbeda-beda setiap kecamatan dan kelurahan. Itu yang waktu itu saya komplain ke Pak Gubernur waktu ada audiensi. Saya bilang, ini gila Pak, perizinan di Jakarta itu gila, saya bilang. Setiap kelurahan, setiap kecamatan punya aturan hukumnya masing-masing. Misalnya kelurahan A butuh fotonya 3x4, kelurahan B butuhnya 4x6, misalnya gitu. Dokumen di kelurahan A butuhnya A,
yang B butuhnya B. Loh, kok bisa beda-beda Pak ini? Ya, ini repot Pak, kita sebagai pengusaha, sebagai pebisnis ini repot ngurus perizinan di Jakarta gitu ya. Itu salah satu komplainan saya sejak 2016-2017 dan saya juga sempat terlibat dalam penyusunan sistem perizinan mereka. Ya alhamdulillah hari ini kita bisa rasakan inovasi di bidang kemudahan berusaha juga terus ditingkatkan. Dan saya juga punya sahabat juga di BKPM yang sekarang jadi staf sus. Pak Menteri sendiri juga senior saya di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi ya masukan-masukan untuk perbaikan inovasi perizinan, perbaikan untuk kemudahan berusaha itu menjadi prioritas kami yang ada di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Seperti itu kurang lebih Mbak Kinari lah, kurang lebih tantangannya. Wah, berarti dari yang Mas Rahmat sampaikan, jadi itu walaupun ada rintangan dan kendala itu merupakan hal yang wajar banget ya Mas ya. Yang pasti ada halangan dan rintangan. Iya, yang terpenting kita mulai dulu aja dan jadikan kendala ataupun rintangan tersebut itu sebagai motivasi dan bagaimana kita harus mengatasi kendala tersebut sebagai acuan untuk kita agar dapat lebih maju dan juga berkembang, ya kan ya Mas ya? Yep. Dan yang terpenting lagi kita harus tetap semangat dan memiliki kepercayaan dan pastinya diimbangi oleh ilmu juga ya Mas ya. Harus. Oke, aku juga mau nanya nih Mas. Mas ini kan sebagai lawyer yang ya sukses nih Mas ya, amin. Nah, gimana sih aku mau nanya, menurut Mas itu sebagai lawyer, apa yang membuat Mas Rahmat sendiri itu jatuh cinta nih sama profesi lawyer ini? Karena pastinya teman-teman Alscience di luar sana pengen tahu nih apa sih alasan Mas Rahmat itu memilih profesi ini dan menekuni profesi ini gitu. Apa sih alasannya tuh Mas? Oke. Pertama, saya suka banget dunia hukum ya. Menurut saya hukum itu ilmu yang membuat saya bisa terus relevan dengan berbagai bidang, dengan perkembangan zaman. Gitu. Kenapa? Hukum itu ada di seluruh bidang aspek kehidupan loh ya, mulai dari kita lahir hingga kita mati. Artinya apa? Opportunity untuk kita berkarya di bidang hukum itu selama manusia ada, selama manusia hidup, kita bisa berkarya, kita bisa bikin apa saja di bidang hukum. Mau jadi pemberi layanannya, mau jadi regulatornya, mau jadi yang mengawasinya, bahkan hanya sekedar jadi adminnya saja akan terus dibutuhkan zaman. Nah, saya kenapa sangat mencintai profesi ini? Karena selain opportunity-nya besar, yang kedua, impact yang kita berikan atau dampak yang kita berikan kepada masyarakat itu juga luar biasa. Saya teringat betul saat saya di Gajah Mada, saya melakukan kuliah kerja nyata di pedesaan, dan di desa itu melihat seorang mahasiswa hukum ya, mahasiswa hukum atau alumni hukum, mereka itu sangat tertolong sekali. Mereka menjadikan kami tempat curhat untuk masalah-masalah sosial mereka. Dan kita diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang berarti sebagai seorang pembelajar hukum. Di situ levelnya saya merasa seperti kayak anak-anak kedokteran lah gitu ibaratnya. Kalau anak-anak dokter masuk ke pedesaan itu kan, wah anaknya sakit ini, anak Pak Lurah sakit ini, atau siapa sakit, pasti dipanggil, pasti dibutuhkan. Sama anak-anak hukum juga kayak gitu. Ketika kita masuk ke desa, mereka tahu kita ahli hukum, mereka tuh memandang kita benar-benar kayak mereka butuh sekali gitu. Dan mungkin masukan yang kita berikan tidak terlalu yang tinggi-tinggi banget, tapi itu udah menjadi suatu bantuan yang luar biasa buat masyarakat di level grassroots gitu ya, di level akar rumput. Artinya saya mengatakan bagi teman-teman yang mempelajari ilmu hukum, percayalah ilmu kalian itu sangat bermanfaat dan ilmu kalian itu sangat dibutuhkan kehadirannya bagi masyarakat. Mungkin kalau kalian turun ke lapangan langsung, ke pedesaan, ke kampung-kampung, kalian itu udah menjadi lilin, menjadi senter, menjadi cahaya bagi keberadaan mereka. Kalian menjadi pusatnya ilmu bagi mereka. Dan permasalahan hukum adalah salah satu permasalahan yang menjadi muncul paling sering di tengah-tengah masyarakat kita. Kita lihat bagaimana highlight berita di media massa, problematika di sosial media. Sebagian besar, bahkan majority of the case,
are about law, gitu ya. Jadi berbanggalah teman-teman ketika berada di Fakultas Hukum dan berkarir di dalam dunia hukum, karena profesi kalian, apapun profesi kalian yang di area industri hukum itu, akan sangat berdampak bagi masyarakat. Dan ketika Anda bisa bisa bertemu dengan orang yang terdampak langsung secara positif karena hasil kerja Anda, di situ harganya tidak bisa dibayar oleh uang berapapun. Ketika ada masyarakat yang datang, Pak, terima kasih karena masukan dan nasihat Bapak, desa kami jadi lebih maju, atau perusahaan kami jadi lebih sehat, atau kami jadi terhindar dari masalah A, dari masalah B. Terima kasih ya Pak atas masukannya. Itu perasaannya luar biasa. Sama seperti dokter mungkin mengobati pasien gara-gara obatnya benar, jadi dia bisa sembuh dan bisa aktivitas kembali. Kurang lebih perasaannya mirip-mirip lah kayak gitu. Sehingga itu menjadi candu. Itu menjadi candu buat saya juga. Akhirnya saya juga nggak bisa lepas dari profesi jasa hukum ini, seperti itu. Iya, benar banget ya Mas Rahmat. Jadi itu akan menjadi kepuasan sendiri ya di dalam diri kita nantinya ke depannya. Dan buat mahasiswa-mahasiswi di luar sana nih, mahasiswa-mahasiswi hukum, berbanggalah kalian seperti yang Mas Rahmat bilang, karena hukum itu akan selalu melekat selaras dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya. Oke, aku juga mau nanya nih Bang, Mas Rahmat ini kan sekarang itu seperti yang tadi udah dibilang juga sebagai founding partner dan CEO dari Startup Legal Go Indonesia dan juga CEO dari IBLAM Law School. Nah, aku mau tanya dari Mas Rahmat sendiri itu rasanya seperti apa sih, Mas? Rasanya apa nih? Rasanya setelah berhasil gitu, pasti kan membangun ini keberhasilan yang Mas capai itu kan seperti yang tadi Mas bilang ada rintangan, hambatan. Nah, itu perasaan dari Mas sendiri itu bagaimana? Mengutip dari Sandiaga Uno ya, senior saya di HIPMI juga, abang menteri kita. Stay hungry, stay foolish, kata dia. Dan dia mengutip lagi ke Steve Jobs. Nah, maksudnya apa? Kita nggak bisa puas, kita nggak bisa merasa bangga kita udah sukses atau apapun itu. Kita bersyukur, iya. Saya sangat bersyukur saya berada di posisi ini, di titik ini, alhamdulillah. Tapi apakah kalau ditanya saya bangga dan saya puas, saya tidak bisa merasa seperti itu. Karena apa? Masih banyak hal yang bisa saya lakukan lebih baik dari ini. Masih ada banyak hal yang harus saya kerjakan agar bisa membantu lebih banyak lagi masyarakat, lebih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa saya di IBLAM School of Law, lebih banyak lagi klien-klien saya, dan juga mungkin suatu hari bisa berdampak yang lebih luas bagi bangsa dan negara. Artinya, bersyukur wajib atas posisi kamu hari ini. Tapi kamu nggak boleh berhenti bergerak, kamu nggak boleh jumawa, kita nggak boleh berpuas diri terlalu cepat, karena perjalanan itu masih panjang. Hidup adalah maraton, bukan sprint. Butuh endurance, butuh kemampuan tata kelola nafas yang baik. Sehingga kita tahu kapan kita pakai energi untuk berlari secara konsisten sampai ke garis finish. Garis finishnya kapan? Masih jauh, masih panjang. Jadi ini bukan apa-apa. It's just the beginning for me. Saya 30 tahun juga belum. Artinya saya nggak mau jadi orang-orang milenial yang mengglorifikasi muda, sudah meraih A, sudah meraih B, tapi perjalanan itu sangat panjang. Perjalanan tidak berakhir saat saya usia 30 tahun. Perjalanan masih sangat panjang. Sehingga teman-teman di sini saya juga mau menyampaikan, artinya ketika teman-teman baru mau memulai karirnya agak terlambat, atau lulus kuliahnya mungkin agak terlambat, sehingga karirnya mungkin tidak bisa secepat itu, it's okay guys, it's okay. Everybody's got their time ya. Mereka punya waktunya masing-masing, mereka punya rutenya sendiri masing-masing gitu. Sehingga yang penting lakukan yang terbaik dalam setiap kapasitas yang kamu miliki. Kamu berada di dalam posisi mana, itu kamu lakukan sebaik-baiknya. Kurang lebih gitu Mbak Kinari, yang penting. Kita harus terus bergerak, stay hungry,
stay foolish. Soal science, kita tuh harus tetap bersyukur, tapi jangan mudah merasa puas dan tetap terus berkembang, mengembangkan diri kita untuk membantu masyarakat sekitar. Oke, terus Mas Rahmat, aku ingin nanya nih, aku penasaran banget. Jadi setelah Mas Rahmat udah sharing-sharing, ceritain beberapa pengalaman dan juga rintangan maupun hambatannya dalam Mas Rahmat membangun karir Mas Rahmat ini, aku ingin nanya, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan ataupun yang tidak mudah dilupakan nih dari perjalanan Mas Rahmat sendiri sampai Mas Rahmat udah berhasil sampai di titik ini gitu? Oke, banyak sih pengalaman yang berkesan, tapi salah satu pengalaman yang paling membuat saya mungkin bisa membentuk saya seperti hari ini ya, itu ada dua sebenarnya turning point-nya ya. Yang pertama adalah proses akademik saya, sehingga itu membuat saya terjun menjadi seorang pengusaha. Karena awalnya saya nggak pernah kebayang kalau saya akan jadi pengusaha seperti ini gitu ya. Tapi nanti saya akan ceritakan. Lalu yang kedua ya, turning point-nya adalah ketika saya menghandle klien yang belum pernah saya kerjakan kliennya, saya hanya modal nekat, disitulah ternyata saya mendapatkan banyak ilmu baru, pembelajaran yang itu membentuk saya menjadi seperti hari ini. Saya ingin memulai dari yang paling mudah dulu, yaitu adalah pengalaman terkait saya belum pernah bikin PT, lalu orang percaya kepada saya untuk saya bikin PT untuk perusahaan tersebut gitu ya. Itu adalah suatu peristiwa yang menurut saya silly gitu ya. Karena kok bisa ada klien yang mempercayakan duitnya kepada saya untuk bikin PT. Padahal portofolio untuk saya bikin PT nggak pernah ada. Tapi kok bisa? Ya kan, kok bisa? Ya itulah harus ditanya kepada kliennya. Karena dia trust sama saya. Dan trust itu dibangun bukan hanya dengan portofolio, tapi dengan bukan hanya portofolio terkait PT-nya ya, tapi juga track record Anda sebagai personality. Sehingga di situ saya belajar kualitas attitude itu menentukan sekali masa depan karir Anda. Kualitas attitude Anda. Kualitas ijazah dan transkrip itu hanya mengantarkan di gerbang karir. Tapi untuk you bisa survive, you bisa escalate hidup Anda, itu attitude. Itu apa ya, sikap hidup Anda yang bisa membuat Anda bisa naik kelas atau untuk bisa survive. Di situ saya belajar. Jadi meskipun saya nggak bisa ngerjain awalnya, tapi karena klien percaya dan dia tahu saya akan belajar mati-matian untuk mengerjakan itu sampai tuntas, dan ternyata alhamdulillah tuntas, jadi dia percaya untuk kasih duitnya kepada saya. Itu turning point pertama lah ya, terkait dengan karir, yang terkait dengan sikap hidup, sikap mental, berani menerima kerjaan yang bahkan kita belum pernah kerjain sebelumnya, dan kita pede aja. Yang penting apa? Kita harus menjadi orang yang trustworthy, orang yang mampu dipercaya. Yang kedua, itu terkait dengan pengalaman saya dulu berkuliah di Rusia. Saya mau sharing di sini, eksklusif nih untuk teman-teman ALSA ya. Karena saya udah bikin menunggu lama untuk jadwal interviewnya, jadi saya kasih satu pengalaman daging saya untuk teman-teman yang semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Tadi moderator Mbak Kinari sempat bilang saya menempuh magister di Rusia ya. Yes, betul. Saya dapat beasiswa dari pemerintah Rusia langsung untuk berkuliah di kampus hukum terbaik di Rusia, yaitu di Saint Petersburg State University. Itu seakan-akan kalau di Rusia, Saint Petersburg State University itu adalah Harvard-nya mereka lah, ibaratnya seperti itu ya. Karena lulusannya itu ada Putin lulusan situ, presiden Rusia. Medvedev, perdana menteri dan juga presiden Rusia setelah Putin juga lulusan situ. Jaksa Agung, Hakim Agung, menteri-menteri banyak sekali yang lulusan dari Saint Petersburg State University. Dan saya berkuliah di sana. Kebanggaan yang luar biasa, pembelajaran yang luar biasa. Saya berkuliah kurang lebih di situ 1 semester. Lalu saya tidak lanjut. Saya harus pulang di semester keduanya. Alias saya di drop out. Ya. Jadi saya di drop out dari kampus Rusia.
yang mungkin sebagian besar orang-orang akademisi di Indonesia tidak mengenal kampus tersebut sebaik mereka mengenal kampus-kampus yang ada di Inggris, Eropa, atau bahkan Amerika. Lalu saat saya pulang, saya sangat masuk mental depressed. Saya sedih banget, saya sangat terpukul. Kenapa saya di DO? Bukan dengan alasan yang bisa diterima menurut akal sehat saya. Mending saya ditolak, mending saya di DO karena nilai saya jelek semua. Atau saya malas-malasan, atau saya berbuat sesuatu hal yang membahayakan bangsa atau membahayakan masyarakat di situ. Tapi saya di DO karena ada ketentuan yang mengatakan di kampus tersebut orang asing tidak boleh belajar hukum pidana. Hanya boleh orang-orang Rusia dan ex-negara Uni Soviet. Sementara saya mengambil jurusan hukum pidana, Ugalovne Prava, bahasa Rusianya. Nah, dalam jurusan hukum pidana, saya udah belajar selama 1 semester, dan saya tidak pernah diusir dari kelasnya. Tiba-tiba saat saya mau ujian, saya nggak boleh ikut ujian. Saya disuruh pulang, dan disuruh, kalau kamu mau tetap ikut ujian, kamu harus pindah ke jurusan lain. Saya debat sama rektornya, sama dekan yang pakai bahasa Rusia. Ujiannya pun semua pakai bahasa Rusia. Tapi tetap akhirnya perdebatannya kalah. Saya bilang seperti ini terakhir sama Bu Dekan. Bu, kampus-kampus di Eropa dan Amerika itu memberikan kesempatan untuk warga asing kalau misalnya mereka nggak lulus ujian, itu bisa ada remedial loh biasanya. Tapi di Rusia itu, di kampus saya, tidak ada remedial. Jadi sekali kamu gagal ujian tersebut, kamu nilainya C, you damoy, you pulang ke Indonesia. Akhirnya apa kebijakan terakhir? Saya karena nggak boleh ujian di jurusan hukum pidana, saya harus ujian di hukum acara pidana. Nah, sementara jurusan hukum acara pidana, saya nggak pernah ikut kuliah di situ. Jadi saya dipaksa untuk ujian dalam waktu kurang dari 2 minggu untuk ujian di jurusan lain, jurusan konsentrasi hukum yang lain, tanpa preparation yang matang. Ada 7 mata kuliah, 4 mata kuliah saya lolos, 3 mata kuliah nilainya tipis-tipis C lah semacam itu. Dan apa kebijakan selanjutnya di Rusia? Di kampus saya ya khususnya. Di kampus saya itu kalau ada 3 mata kuliah tidak lulus, otomatis DO. Tidak ada remedial. Jadi akhirnya saya di DO. Singkat cerita akhirnya saya di DO. Saya terima dengan lapang hati, walaupun mental saya hancur. Karena saya merasa saya adalah salah satu lulusan terbaik dari Gajah Mada dengan IPK cum laude, skripsi bagus, prestasi level nasional dan level lokal juga ada. Ya nggak jelek-jelek banget lah gitu loh, track record hidup gue gitu ya. Bahkan saat di Rusia saya juga wakil ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Rusia, Permira. Artinya secara CV dan kualitas hidup saya oke banget nih. Cuman saya di DO. Dan itu sangat menurunkan tingkat kepercayaan diri saya nih, Mbak Kinari. Tapi saya diberikan Allah kekuatan, saya dikasih semangat oleh saudara-saudara saya, keluarga saya, teman-teman. Akhirnya saya bisa bangkit. Dan ketika saya bangkit, saya bilang, dulu sebelum saya di DO, saya pengennya jadi profesor hukum pidana. Saya pengen jadi orang yang ahli hukum pidana. Setelah saya di DO, saya jadi pengusaha akhirnya. Karena saya bilang, kalau saya jadi profesor hukum pidana, udah nggak bisa. Gue udah di DO. Dan untuk memulainya lagi, menuju ke arah sana, saya pikir ini bukan jalan hidup saya. Dan ketika Tuhan membiarkan atau mengizinkan saya untuk di DO, di jurusan hukum pidana, di situ saya merasa ini bukan yang jalan Tuhan siapkan untuk saya. Saya membaca tanda-tanda alamnya seperti itu. Dan akhirnya saya banting setir menjadi seorang pengusaha. Tapi sebelum jadi pengusaha, Allah kasih saya kesempatan belajar di kantor hukum Bahar and Partners, di law firm Bahar. Dan di kantornya Bahar, entah kenapa Tuhan menempatkan saya
langsung sebagai stafnya atau sebagai lawyer associate yang mendampingi Pak Yon Bahar, atau partnernya langsung. Jadi saya tuh masuk law firm Bahar bukan sebagai junior, bukan sebagai intern associate-nya partner siapa atau jadi ngerjain apa, enggak. Saya langsung ngerjain kerjaan-kerjaannya bosnya langsung. Jadi saya hampir tiap sore itu mungkin diskusi mengenai bisnis di bidang law firm, mengenai network dia dan lain sebagainya. Saya belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin di dunia bisnis itu sama dia, khususnya di bidang hukum. Sehingga saya lihat Tuhan ini apa rencananya buat saya? Kok saya dikasih kerjaannya yang mendampingi bos gitu. Dan saya di sana cuma 6 bulan. Habis 6 bulan, Pak Yon Bahar manggil saya, bilang, Ahmad, kamu kayaknya nggak cocok kerja di kantor hukum saya jadi lawyer. Tapi mungkin ada kerjaan lain yang lebih pas untuk kamu. Di situ saya sedih. Wah, gue nggak dilanjut ini kontraknya. Gitu kayaknya. Kenapa ya? Akhirnya saya keluar dari kantor hukum tersebut. Dan saya nggak daftar kantor hukum yang lain. Saya langsung jadi pengusaha. Dan setelah saya memulai legal go setahun, saya ketemu lagi sama Pak Yon Bahar di kantor, di lobi kantor lah. Dan beliau bilang sama saya, inilah alasan kenapa saya tidak melanjutkan kontrak kamu di kantor saya. Saya lihat kamu memang lebih cocok jadi pengusaha, sepertinya. Dan saya lihat perusahaan kamu bagus. Bahkan sampai sekarang hubungan kita sangat baik, dan dia somehow bangga. Dan saya pun merasa saya belajar banyak dari bos saya tersebut. Di sini saya mau bilang, perjalanan hidup itu nggak ada yang tahu. Tapi perjalanan hidup saya bisa sampai ke level ini karena saya masuk ke jurang terdalam. Saya kena banyak masalah, saya dipermalukan, saya turun level kepercayaannya, tapi ternyata dalam titik terendah tersebut, Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan jalan yang lebih tinggi atau posisi yang lebih tinggi untuk hidup kita. Jadi percaya aja sama rencana Tuhan itu lebih baik, jauh lebih baik daripada rencana kita sebagai seorang manusia. So, buat teman-teman Alsa semua yang sedang menghadapi mungkin tantangan terberat dalam hidupnya, lagi kena masalah sana-sini, percayalah, kalian jangan ngerasa benci sama apapun masalah yang datang. Dots itu akan terkoneknya nanti ke depan. Dan you akan sangat berterima kasih sama segala masalah yang muncul dalam hidup kalian hari ini. Karena itu yang akan nge-shape masa depan kalian yang bisa lebih baik lagi. Itu Mbak, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Iya, aku sampai merinding banget dengar cerita dan pengalaman dari Mas Rahmat sendiri. Emang benar kadang-kadang yang kita mau itu belum tentu yang terbaik ya. Jadi kita harus tetap ikhlas dan juga berdamai dengan diri sendiri. Serta kita harus yakin nih bahwa setiap peristiwa ataupun rintangan yang kita alami itu pasti ada hal positif yang bisa kita petik dan kita ambil untuk kehidupan kita ke depannya. Oke. Jadi seperti yang tadi Mas Rahmat udah sharing-sharing pengalamannya sempat melanjutkan studi di S2 tadi, aku ingin tanya nih Mas, untuk mahasiswa-mahasiswi di luar sana nih yang sebenarnya pengen menghubungi profesi lawyering di suatu law firm, apakah lebih baiknya itu melanjutkan studi S2 terlebih dahulu atau langsung kerja dan mencari pengalaman nih Mas Rahmat? Gimana menurut Mas Rahmat sendiri, bagaimana? Apakah any insight from a founding partner nggak nih Mas? Oke, jadi kalau lu mau berkarir sebagai seorang lawyer, saran gua adalah lo harus berpraktek dulu. Kamu kerja di kantor hukum yang bagus. Cari pengalaman praktikal yang bagus. Kalau kamu emang mau berkarir jadi lawyer. Ya, jangan ngambil S2 dulu. Ambil kesempatan kerja di kantor hukum. Karena ilmu di level praktisi, kamu satu semester aja kerja di kantor hukum, itu pengalamannya udah mirip-mirip kayak orang setahun kuliah. Ya. Apalagi kalau kamu 2 tahun, 3 tahun, atau ya 2 tahun lah, 2 tahun kamu kerja, itu pengalamannya udah kayak kamu lulus S2 sebenarnya. Kalau kamu di kantor hukum yang bagus ya. Kamu pengalaman 2 tahun, setahun kerja aja, itu udah kayak kamu lulus S2.
Terus kapan Mas S2-nya? Saran saya, kamu habis lulus S1, ambil kerja dulu di kantor hukum, kamu fokus kerja di kantor hukum setahun minimal, habis itu tahun depannya, kamu bisa sambil S2, sambil kerja. Kecuali kalau kamu mau S2 di luar negeri, maka kamu harus fokus ambil S2 di luar negeri gitu. And then you balik lagi kalau mau kerja di lawyering, kamu balik lagi ngambil di lawyering. Kenapa kamu habis lulus langsung harus kerja? Karena kamu juga harus mengejar lisensi advokat kamu. Ya kan? Kalau kamu S2 belum ada lisensi advokat juga menurut saya ilmunya mentah gitu ya. Ilmunya mentah. Karena pengalaman saya dulu kerja di law firm walaupun cuma 6 bulan, ilmu saya di kampus itu banyak yang tidak relevan. Karena di dunia praktik itu ilmunya udah aneh-aneh lagi. Bahkan saat saya nekat membuka perusahaan konsultasi jasa hukum ya, Legal Go, Legal Tech Startup itu ilmunya juga baru semua gitu loh. Yang saya pelajarin di kampus itu sedikit yang relevan gitu loh. Sehingga makanya ketika saya dapat amanah untuk mengelola sekolah hukum sendiri, beberapa materi-materi terkait dengan kewirausahaan, terkait dengan dunia praktek, itu saya masukkan dalam kurikulum S1 di kampus IBLAM. Agar ketika mereka lulus, ilmunya itu masih cukup relevan dengan industri yang ada. Kurang lebih seperti itu, Mbak Kinari. Oke, menyambung jawaban dari Mas Rahmat sendiri, aku mau tanya nih, Mas, kira-kira menurut Mas sendiri skill apa ataupun potensi apa yang penting dimiliki ataupun dibutuhi oleh mahasiswa-mahasiswi hukum di luar sana dan juga lawyer-lawyer muda di Indonesia yang ingin membentuk firma hukum di fase karir yang usianya bisa dibilang masih cukup muda nih, Mas Rahmat? Oke, yang pertama kalau mau bikin bisnis itu modalnya 3, ya modalnya 3 nih. Pertama adalah modal uang. Kedua, modal jaringan. Yang ketiga, modal pengetahuan. Ya, modal skill ya saya sebutnya. Skill, network, capital. Kalau capitalnya rendah, capital modalnya tipis-tipis, bisa nggak bikin kantor hukum? Bisa, via online dulu atau via ya modal website yang nggak terlalu mahal juga bisa gitu ya. Tapi yang paling penting kalau mau buka kantor hukum adalah kamu harus punya network. Ya, punya network. Tanpa network yang baik, klien nggak ada yang datang ke kamu. Nggak mungkin ada orang tiba-tiba datang, halo saya mau pakai kantor hukum kamu dong, nggak mungkin. Ya, harus kamu punya jaringan. Karena dari jaringan itulah akan menjadi marketing word of mouth untuk kantor hukum kamu. Dan kantor hukum itu kan di Indonesia promosinya nggak bisa kayak jor-joran kayak kamu di luar negeri, kayak kamu di Amerika, nggak bisa. Jadi strategi networkingnya benar-benar harus bagus. Yang ketiga adalah pengetahuan atau skill kamu. Skill yang akan membuat kantor hukum kamu bisa survive. Sehingga orang akan repeat order terus ke kantor hukum kamu. Nah, banyak orang-orang hukum itu ketika bikin kantor, mereka mindset-nya hanya sebagai seorang profesional. Ini yang saya tekankan salah, dan ini salah satu jadi materi kuliah saya di IBLAM. Saya bikin mata kuliah namanya Hukum Kewirausahaan atau Entrepreneurship Law. Di mana di Entrepreneurship Law itu kita mempelajari bagaimana anak-anak hukum punya mindset kewirausahaan dan bisa mengelola bisnis. Mengelola bisnis dengan menjadi seorang profesional adalah dua hal yang berbeda. Menjadi seorang lawyer adalah menjadi profesional. Tapi membangun kantor hukum adalah membangun bisnis. Bukan hanya tentang substansi bisnis, bukan hanya tentang substansi hukum yang harus kamu urusin, tapi juga masalah bisnisnya. Kayak bagaimana managing karyawan, managing SDM, bagaimana melakukan marketing dan branding untuk kantor hukum di era sekarang yang tidak bertentangan dengan undang-undang advokat. Bagaimana mengelola operasional kantor, cash flow, literasi keuangan, dan lain sebagainya. Itu semua tidak dipelajari di kampus hukum. Tapi itu semua ada dalam dunia realita dan dalam kamu nanti tantangan-tantangannya saat menjalani kantor hukum sendiri. Kurang lebih gitulah.
Oke, jadi skill dan juga relasi kita harus membangun sejak dini ya untuk bisa sukses dan juga bisa berhasil membentuk firma hukum di usia yang sejak dini. Oke, Ya. selanjutnya aku mau tanya nih, sekarang kan lagi marak banget ya Mas Rahmat, seperti yang kita ketahui itu lagi maraknya startup legal di masyarakat seperti itu. Menurut Mas Rahmat sendiri, apakah startup legal ini bisa dijadikan sebagai pekerjaan yang menjanjikan khususnya untuk fresh graduate di luar sana, Mas? Ya, potensi perkembangan startup hukum di Indonesia itu sangat-sangat luar biasa. Saya memulai dari 2016 sampai sekarang 2021, marketnya masih sangat oke, ya. Marketnya sangat oke. Produk-produk yang muncul sayangnya belum begitu variatif. Masih banyak fokusnya itu kayak legal go semua, yang fokusnya adalah memberikan jasa hukum untuk masyarakat secara digital. Pemain startup hukum yang memberikan jasa hukum secara digital itu sekarang udah banyak banget, udah red ocean. Saya sendiri juga sudah mulai jenuh dengan persaingan kompetisi harga di situ. Sehingga saya tidak menyarankan teman-teman untuk bikin hal yang serupa, karena menurut saya itu basic dan udah terlalu red ocean gitu ya. Investment yang udah didapatkan di sektor itu juga sudah ada. Salah satunya ya legal go juga dapat investment. Teman saya yang lain juga ada yang sudah dapat gitu ya, tapi juga nominalnya tidak begitu besar dan inovasi yang dihasilkan juga cenderung biasa-biasa saja, mediocre lah. Tapi potensi yang lain apa? Banyak banget, mulai dari riset-riset hukum, analitik hukum, database hukum, software as a service di bidang hukum, itu menjadi potensi-potensi yang brilian banget kalau teman-teman ALSA bisa kembangkan pada waktu-waktu nanti gitu ya. Jadi artinya apakah masih menjanjikan? Sangat menjanjikan kalau kalian punya visi, kalian punya produk yang tepat, disukai oleh market. Saya rasa ini bakal jadi potensi yang limitless buat teman-teman bisa eksplorasi. Kurang lebih gitu. Oke, jadi kita tetap harus kreatif dan mengembangkan itu semua ya Mas Rahmat agar bisa tetap berjalan ke depannya seperti itu. Oke Mas Rahmat, aku ada satu pertanyaan lagi nih untuk Mas Rahmat dan dengan berat hati mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir sekaligus menutup diskusi dan juga ngobrol-ngobrol santai kita kali ini. Aku mau tanya dari Mas Rahmat sendiri apakah ada pesan-pesan ataupun motivasi yang ingin Mas Rahmat berikan untuk mahasiswa dan mahasiswi hukum di Indonesia dan juga untuk lawyer-lawyer muda di luar sana nih yang lagi dengerin dan juga ingin bisa sukses dan berhasil mengikuti jenjang karir dari Mas Rahmat sendiri seperti itu. Boleh dipersilakan sharing tipsnya nih Mas Rahmat. Oke. Tipsnya adalah selagi kamu kuliah, kamu perkuat 2 modal besar sebagai seorang lulusan hukum, yaitu modal jaringan dan modal pengetahuan atau modal skill. Jaringan dan pengetahuan ini apabila kamu miliki dengan maksimal, percayalah, kamu nggak perlu lagi nyari kerja. Ya, kerjaan yang akan datang ke kamu. Jangan menentukan kamu mau kerja apa sebagai seorang lulusan hukum nanti. Tapi tentukan kamu mau berkarya apa. Kamu mau bergerak atau kamu mau berkarya di bidang apa. Di sektor mana. Itu yang kamu tentukan dulu. Jangan, aku mau PNS, aku mau lawyer. Loh, apakah lawyer dan PNS itu adalah hal yang paling tepat buat kamu? Belum tentu. Apakah itu memenuhi passion kamu? What is passion? Ya kan, itu juga menjadi diskusi yang tidak akan ada habisnya. Sehingga saya mengatakan perkuat kemampuan kamu, perkuat jaringan kamu. Peluang itu akan datang sendiri. Uang itu akan ngikutin sendiri. Percayalah, karena kita itu dibutuhkan. Indonesia masih sangat kekurangan SDM yang tepat di bidang hukum, baik untuk inovasinya, baik untuk sektor yang udah konvensional. Semua ini membutuhkan SDM. Sehingga kalau kalian membuang potensi diri kalian,
ya kalian sendiri yang akan rugi. Karena negara ini butuh. Semua sektor membutuhkan orang hukum. Permasalahannya, orang hukumnya yang lulus dari kampus tidak siap mengisi posisi-posisi tersebut. Sekalipun ada, rebutannya banyak. Sisanya kemana? Sisanya cuma ngandelin job position yang ada. Mari kita ciptakan lapangan pekerjaan. Karena itulah yang akan bisa memajukan bangsa ini. Emang bisa lawyer bikin lapangan pekerjaan? Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi saya nggak pede untuk jadi pengusaha di bidang hukum. Ya itu masalahmu. Makanya dari sekarang kita persiapkan. Kenapa kita harus persiapkan? Kita nggak pernah tahu. Habis ini apakah karir kita menjadi pengusaha atau jadi karyawan atau jadi apa? Kita nggak pernah tahu. Sama kayak saya. Saya lulus pengen jadi profesor di bidang hukum pidana. Nggak taunya saya di DO pula. Saya balik jadi kerja di kantor hukum, bosnya mecat lagi kan, nggak cocok kau di kantor hukum. Akhirnya apa? Saya jadi pengusaha. Saya buka lapangan pekerjaan. Karyawan saya di bawah saya sekarang ini udah 100 lebih. Artinya, ya itu jalan Tuhan untuk saya ternyata. Tapi kenapa jalan Tuhan itu cocok kepada saya? Karena saya juga mempersiapkannya seperti itu. Ternyata saya memang senengnya di situ. Saya belajarnya di situ. Saya menikmatinya di situ. Nah, sehingga saya menyarankan terakhir pada teman-teman semua, cari apa yang menjadi skill yang kalian senengin. Perkuat di situ, explore di situ, tajemin di situ. Networking, perkuat dari sekarang. Jejaring-jejaring yang kalian miliki, perkuat, rapatkan barisan. Maintenance, komunikasi dengan jaringan-jaringan yang bagus. Pansos, nggak apa-apa. Pansos ke orang-orang yang memang bisa mengangkat derajat kalian. Karena salah satu manfaat dari punya jaringan yang bagus, kalian bisa naik level. Pansos itu nggak masalah. Asal kamu pakai untuk memang membangun diri kamu kepada kualitas yang lebih baik lagi. Bukan kepada hal-hal yang negatif. Kurang lebih seperti itu tips dan masukan terakhir dari saya. Semoga teman-teman bisa semuanya sukses di dunia dan juga nanti di akhir. Gitu. Amin, menarik banget nih tips-tips dan saran dari Mas Rahmat sendiri. Jadi Alscience pansos untuk hal-hal baik itu nggak apa-apa loh ya, bener banget. Dan kita juga sejak dini harus mencari tahu nih sebenarnya apa sih minat, bakat, dan skill yang kita miliki serta kita ke depannya ingin berkarya seperti apa sehingga tidak terjadi kesalahan atau posisi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Benar ya Mas Rahmat? Wah, Alscience menarik banget semua diskusi dan juga ngobrol-ngobrol sama Mas Rahmat tadi. Senang sekali bagi saya karena banyak banget insight, pengalaman menarik, dan juga motivasi baru nih yang diberikan dan tentunya dapat membuka pandangan masyarakat yang berkaitan dengan potensi dari lawyer-lawyer muda di Indonesia. Jadi dari hasil ngobrol-ngobrol santai tadi sama Mas Rahmat, bisa saya simpulkan bahwa pandemi ini bukanlah sebuah alasan untuk kita sebagai orang yang berlatar belakang hukum untuk tidak berkarya. Startup legal merupakan salah satu bidang hukum yang saat ini cukup menjanjikan dan sangat berkorelasi dengan masa digital saat ini. Tadi kita juga sudah berbincang dengan Mas Rahmat terkait bagaimana perjalanan karir beliau hingga saat ini. Tentu dalam membangun sebuah startup legal seperti Mas Rahmat yang tadi sudah ceritakan, pasti terdapat beberapa tantangan dan lika-liku dalam prosesnya. Namun, yang menjadi kunci penting adalah bagaimana kita menggait klien, dan satu pesan dari Mas Rahmat yang bisa kita petik tadi bahwa sebagai orang yang memiliki background hukum, juga kita harus berbangga memiliki banyak opportunities karena apapun profesi hukum akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, Alscience, oleh karena itu, apabila kita ingin membuat sebuah firma hukum atau startup legal, ada 3 modal penting nih yang harus kita persiapkan sejak ini, yaitu skills, knowledge, and relations. Karena membangun sebuah kantor hukum bukan sebuah passion aja, tapi itu juga merupakan sebuah bisnis seperti yang Mas Rahmat tadi sampaikan. Dan terakhir, satu hal yang berkesan yang disampaikan oleh Mas Rahmat tadi, yang ingin saya kutip kembali, yaitu tentang bagaimana kita mendapatkan turning point dalam kehidupan kita, agar tetap bisa maju menjadi lebih baik lagi dan pastinya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan Mas Rahmat, gak kerasa banget ya kita udah ngobrol-ngobrol lama, diskusi dan cerita-cerita. Tadi udah ada kali nih ya sejaman kali ya. And it's an honor for me and I'm so lucky banget bisa punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Mas Rahmat hari ini. Semoga nantinya apa yang Mas Rahmat sampaikan hari ini dapat memotivasi dan juga bermanfaat nih bagi seluruh penikmat ALSA Indonesia Talks maupun seluruh masyarakat di Indonesia sana berkaitan dengan pembahasan kita hari ini.
Dan semoga next time kita bisa ketemu langsung ya Mas Rahmat dan ngobrol-ngobrol lagi secara langsung nih. Walaupun Siap. amin, semoga saya bisa dapat kesempatan lagi ketemu Mas Rahmat. Ya. Once again, thank you banget Mas Rahmat karena sudah bersedia hadir hari ini dan ngobrol-ngobrol hari ini. See you di kesempatan berikutnya Mas. Sukses selalu dan sehat selalu juga untuk Mas Rahmat dan keluarga. Dan pastinya selalu stay safe di mana Mas Rahmat pun berada. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Aku Cahya Kinari Arita Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di Alsa Indonesia Talk selanjutnya yang pastinya dengan topik yang lebih menarik lagi. Stay tune Alsaians, Alsa always be one.